Selamat siang. Siang Kak Guru. Oke, ada yang tahu kita mau belajar tentang apa? Tentang teks eksplanasi. Ada yang tahu teks eksplanasi? Apa itu? Proses terjadinya fenomena alam, sosial dan Nah, itu ya. Jadi teks eksplanasi itu adalah teks yang isinya tentang bagaimana dan kenapa peristiwa atau sosial budaya itu bisa terjadi secara bentuk dan logis. Nah, itu teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang bagaimana dan mengapa suatu fenomena terjadi secara bentuk dan logis. Pernah dengar fenomena-fenomena alam seperti apa contohnya? Fenomena alam? Tsunami. Apa? Gempa bumi. Apa lagi? Ini yang bunyi apa? Hujan. Itu kan ada prosesnya. Kenapa bisa terjadi hujan? Bagaimana prosesnya? Secara bentuk dan logis. Bagaimana dan kenapa? Bagaimana dia hujan itu terjadi? Mengapa hujan itu turun? Itu ada prosesnya sehingga contohnya hujan itu turun gitu. Contohnya menjelaskan proses terjadinya hujan, gempa bumi atau demonstrasi massal. Apa itu demonstrasi? Demonstrasi itu adalah demo. Ya, demo. Kalau kalian pernah lihat di TV atau di TikTok yang suka demo, biru-biru itu banyak orang rame-rame itu demo, demonstrasi. Oke, sampai di sini pengertian dari teks eksplanasi. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kita akan masuk ke ciri-ciri teks eksplanasi. Ciri-ciri teks eksplanasi yang pertama adalah faktual. Faktual memuat informasi berdasarkan fakta, bukan opini. Jadi kita tahu bahwa teks eksplanasi itu berisi tentang suatu kejadian atau fenomena-fenomena alam, sosial atau budaya. Nah, ciri-cirinya itu yang pertama faktual. Nah, namanya juga faktual, dia nyata. Jadi suatu peristiwa itu tidak boleh dikarang-karang atau disebut di sini adalah bukan opini. Jadi opini itu adalah pendapat yang keluar dari pikiran kita, itu tidak boleh. Karena berpengaruh sama pengertian eksplanasi itu. Kemudian yang kedua, keilmuan, berkaitan dengan ilmu atau fenomena ilmiah sosial. Nah, itu ciri yang kedua. Yang ketiga, informatif dan objektif, tidak bertujuan mempengaruhi, hanya menjelaskan. Tidak bertujuan untuk mempengaruhi, hanya menjelaskan. Jadi ketika ada suatu peristiwa atau kejadian, kalian mau memberikan informasi kepada orang lain. Ketika kalian memberikan informasi kepada orang lain, kalian bisa menceritakan yang sesuai dengan yang terjadi. Sesuai dengan yang terjadi. Kadang-kadang manusia ketika ada suatu fenomena atau kejadian ditambah-tambah ceritanya, sehingga membuat orang lain itu bisa takut. Oh, begitu ya, saya tidak mau lagi begitu. Nah, gitu. Akhirnya dia terpengaruh di situ.
Jadi itu tidak boleh. Dan itu adalah cirinya. Nah, kalau ada yang seperti itu yang suka mempengaruhi orang lain, berarti itu tidak termasuk teks eksplanasi. Kemudian fokus umum non-human, membahas peristiwa bukan individu. Jadi fokus umum ini maksudnya adalah kalau yang namanya peristiwa, ya kita harus menceritakan tentang peristiwa, bukan personal. Maksudnya adalah bukan perorangan. Jadi ceritanya itu kalau cerita peristiwa ya secara umumnya, jangan suka menyindir gitu. Kemudian yang kelima, bahasa khas. Banyak menggunakan kalimat pasif konjungsi dan temporal. Nah, di situ isinya karena, kemudian, sehingga. Jadi bahasa khas ini yang sering digunakan dalam teks eksplanasi itu adalah ada yang pertama karena, yang kedua kemudian, yang ketiga sehingga. Itu adalah ciri dari teks eksplanasi. Kemudian struktur teks eksplanasi. Pernyataan umum di sini adalah pengantar singkat topik, kemudian memberi gambaran umum. Contohnya itu pernyataan umum, hujan adalah presifikasi atmosfer akibat kondensasi uap air. Presifikasi itu artinya proses di mana awan mencair karena suhu udara yang tinggi dan mengakibatkan hujan. Nah, itu dia termasuk pernyataan umum. Jadi dari pernyataan umum itu sebelum ke bawahnya, pembaca sudah tahu apa isi dari teks tersebut. Kemudian yang kedua, deretan penjelas rangkaian kejadian. Rangkaian kejadian. Contohnya itu, deretan penjelas. Contohnya pertama, air menguap karena panas matahari. Kemudian uap air akan mengalami kondensasi. Setelah itu tetesan air membesar dan turun sebagai hujan. Nah, di situ deretan penjelas, namanya juga deretan penjelas, di situ dijelaskan semuanya. Yang ketiga adalah interpretasi, penutup atau opsi, ulasan, kesimpulan atau pandangan penulis tentang fenomena. Ulasan, kalian sudah belajar tentang ulasan. Nah, ulasan itu adalah diulas kembali, dibahas kembali. Kemudian ada kesimpulan, disimpulkan. Contohnya, proses ini penting untuk mengembalikan air dari atmosfer ke permukaan bumi, menjaga siklus air berkelanjutan. Nah, di sini adalah pandangan penulis. Jadi kalau kalian mau tulis teks suatu peristiwa atau fenomena, contohnya seperti hujan tadi, kalian kan penulis, jadi kalian yang menulis bagaimana pandangan kalian terhadap kejadian yang kalian tulis itu. Contohnya pandangan si yang buat ini adalah proses ini penting untuk mengembalikan air dari atmosfer ke permukaan bumi, menjaga siklus air berkelanjutan. Siklus tahu apa? Proses perjalanannya itu. Dia misalnya misalnya ini laut, ya kan? Laut, awan, ya kan? Kemudian matahari,
Misalnya dipanas kena cahaya matahari, kemudian dia menguap, kemudian dia menguapnya itu berarti ke atas awan kan? Nah, kayak awan. Kemudian di awan ini diproses. Ada tadi di sini gravitasi. Proses di mana awan mencair karena suhu udara yang tinggi dan mengakibatkan hujan. Proses perubahan wujud dari gas menjadi cair. Nah, jadi yang di atas itu adalah gas, kemudian ketika dia berproses menjadi cair, akhirnya hujan. Cara menulis teks eksplanasi. Yang pertama itu kita harus tentukan dulu topiknya yang ingin dijelaskan. Sudah jelas, kalau tidak ada topik, kamu mau buat apa? Mau tulis apa nanti? Ya kan? Nah, tentunya kamu harus tulis topiknya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, susun kerangka. Nah, di kerangka itu isinya ya itu tadi pernyataan umum, deretan penjelas dan interpretasi. Kemudian kumpulkan data atau fakta. Sudah jelas kalau mau menulis suatu teks atau ya sesuai yang terjadi, jangan dikarang-karang. Jadi kamu harus bisa mampu mengumpulkan data-data, bukti-buktinya gitu. Tidak asal karang dari pikiranmu sendiri. Ini kan berbicara tentang fenomena. Kemudian yang keempat, gunakan konjungsi untuk menjelaskan sebab akibat dan kronologis. Konjungsi itu tadi ada kata karena, kemudian, dan sehingga. Jadi ketika kamu menulis suatu teks eksplanasi atau sesuai kejadian yang kamu ketahui, yang kamu lihat, di dalam tulisan itu kamu bisa menjelaskan kronologinya seperti apa, sebab akibatnya. Contohnya tadi hujan itu, dia ada sebab, ada penyebabnya. Apa yang menyebabkan hujan? Apa yang menyebabkan terjadinya tsunami, contohnya seperti itu. Dan akibatnya apa? Paham ya? Sudah paham? Ada yang mau ditanya? Dari pengertian teks, ciri-ciri teks, kemudian struktur teks. Berarti ada 4 ya. Pengertian, ciri-ciri, struktur, dan cara menulis teks eksplanasi. Oke, mungkin itu saja pertemuan kita, cukup sampai di sini dulu. Kita mau pulang. Ya. Sebelum kita pulang, kita berdoa. Doa penutup. Tadi kan doa pembuka harus ada doa penutup. Oke. Selamat siang. Selamat siang, Guru. Sampai jam 2.